Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faurozi, NIM 19051018. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah hukum jaminan yang dibampu oleh dosen Bapak Arif Rahman SHMH. Langsung saja kepada pertanyaan. Yang pertama itu, jelaskan apa yang dimaksud dengan asas perlekatan vertikal dan asas pemisahan horizontal di dalam UU PA. Asas perlekatan vertikal dan asas pemisahan horizontal memiliki pengertian yang berbeda dalam menyikapi hubungan antara tanah dengan benda-benda di atasnya. Dalam hal ini, perlekatan vertikal menjelaskan bahwa bahwa kepemilikan atas tanah meliputi juga kepemilikan atas bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berdiri di atas tanah tersebut. Atau dengan kata lain, pemilik tanah otomatis adalah sebagai pemilik bangunan. Sedangkan asas pemisahan horizontal menjelaskan bahwa kepemilikan atas tanah tidak meliputi kepemilikan atas bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berdiri di atas tanah tersebut. Singkatnya adalah pemilik tanah belum tentu sebagai pemilik bangunan. Siapa yang mendirikan bangunan ialah pemiliknya. Pertanyaan yang kedua yaitu, apa yang dimaksud dengan privilege dalam KUH Perdata? Jelaskan dengan contohnya. Privilege sendiri dalam buku 2 KUH Perdata mengatur hak-hak lain yang bukan merupakan hak kebendaan tetapi mempunyai persamaan mirip dengan hak kebendaan karena memberikan jaminan kepada kreditur seperti privilege. Privilege atau hak didahulukan atau hak istimewa, segala benda debitur baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang tidak ada, yang akan ada, menjadi jaminan utang secara pribadi sesuai dengan pasal 1131 KUH Perdata. Benda-benda tersebut menjadi jaminan bersama bagi para kreditur. Hasil penjualan benda-benda itu dibagi antara mereka menurut pertimbangan piutang masing-masing, kecuali jika di antara para kreditur itu ada alasan yang sah untuk didahulukan pelunasannya. Itu sudah tertera pada pasal 1132 KUH Perdata. Lalu, hak yang didahulukan itu timbul dari privilege, pen, dan hipotek, di mana itu sudah tertuang pada pasal 1133 KUH Perdata. Lalu mengenai hak istimewa atau privilege, seorang kreditur yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. Gadai dan hipotek lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal di mana oleh undang-undang ditentukan sebalik. Oleh undang-undang ditentukan sebaliknya hak privilege bukan hak kebendaan, melainkan mempunyai sifat yang sama dengan gadai dan hipotek, yaitu memberikan jaminan atas piutang. Oleh karena itu, pengaturannya ditempatkan bersama dengan gadai dan hipotek. Dalam buku 2 KUH Perdata, yang sebenarnya kurang tepat hak privilege dikatakan bukan hak kebendaan, karena privilege yang pertama itu privilege baru timbul apabila suatu benda yang telah disita ternyata tidak cukup untuk melunasi semua utang menurut ketentuan pasal 1134 KUH Perdata. Hak istimewa atau privilege adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada kreditur. Lalu, alasan yang kedua dikarenakan privilege tidak memberikan kekuasaan terhadap suatu benda. Dan alasan yang ketiga dikarenakan kreditur yang mempunyai hak privilege pun tidak dapat menyita benda jika dia tidak memegang suatu alas hak eksekutorial, misalnya putusan pengadilan. Lalu, privilege tersendiri itu ada terbagi dua, privilege umum dan privilege khusus. Di mana privilege umum ini yaitu ada macam-macam. Yang pertama itu biaya perkara yang timbul dari penjualan barang dan biaya penyelamatan barang. Kedua itu biaya penguburan. Ketiga, biaya pengobatan terakhir. Keempat, upah para buruh yang harus dibayarkan. Kelima, piutang karena penyerahan bahan-bahan makanan. Keenam, piutang para pengusaha sekolah
beras ramah, dan yang terakhir yang ketujuh yaitu piutang anak-anak di bawah umur yang dapat ditagih. Lalu privilege khusus itu ada beberapa macam hak sebagaimana disebutkan pada pasal 1139 KUH Perdata, di mana ke-9 macam privilege khusus itu terdiri yang pertama yaitu biaya perkara yang timbul dari penjualan barang-barang bergerak dan tidak bergerak sebagai pelaksanaan suatu putusan yang dibayarkan dari hasil penjualan barang. Yang kedua itu uang sewa barang tetap. Yang ketiga harga pembelian barang bergerak yang belum dibayar. Keempat, biaya untuk menyelamatkan barang. Kelima, biaya pengerjaan barang yang masih harus dibayarkan kepada pekerja. Keenam, jaminan yang diserahkan tamu rumah penginapan kepada pemilik penginapan. Ketujuh, upah pengangkutan dan biaya tambahan lain. Ke-8 yaitu biaya yang harus dibayarkan kepada tukang yang mengerjakan suatu pekerjaan, serta biaya tambahan dan pengurangan sesuatu barang. Yang ke-9 itu terakhir, penggantian yang harus dibayar oleh pegawai umum karena sesuatu kesalahan dalam pekerjaan. Lalu pertanyaan yang ketiga yaitu, jelaskan apa yang dimaksud dengan perjanjian pinjaman uang, pinjaman gadai, perjanjian uang, perjanjian gadai, perjanjian fidusia, perjanjian hak tanggungan disertai dengan contohnya. Baiklah, saya akan jelaskan di sini, akan menjawab. Yang pertama itu perjanjian pinjaman uang. Adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak, dan kedua pihak tersebut bersepakat untuk menaati hal-hal yang disebut dalam surat perjanjian. Bukti tertulis akan menunjukkan keinginan kedua pihak untuk saling berjanji dalam melaksanakan suatu hal yang dipinjamkan seperti uang. Contohnya itu pinjaman uang di bank, pinjaman uang di koperasi, dan lain sebagainya. Lalu perjanjian gadai. Perjanjian ini merupakan perjanjian yang dilakukan antara kreditur dan debitur. Kreditur menerima hak atas benda yang diberikan oleh debitur kepadanya, dan debitur menerima hak atas barang yang diikatnya berupa pinjaman dalam bentuk uang. Contohnya yaitu pegadaian emas dan lain sebagainya. Lalu jaminan fidusia adalah jaminan pengalihan hak kepemilikan sebuah benda atau harta bergerak dan tidak bergerak yang registrasi hak kepemilikannya masih dalam kekuasaan pemilik benda tersebut. Contohnya itu penerapan jaminan fidusia yaitu dalam proses jual beli motor secara kredit apabila seseorang membeli motor secara kredit. Lalu perjanjian hak tanggungan. Perjanjian ini adalah suatu perjanjian yang memiliki hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberi kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lainnya. Contohnya itu hak milik, hak guna usaha, hak bangunan, hak pakai, dan hak atas tanah. Pertanyaan keempat yaitu, jelaskan macam-macam bank garansi serta perbedaannya dengan jaminan perorangan. Di sini saya bedakan menjadi dua macam, yaitu berdasarkan jenis bank garansi berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, yang pertama itu penerimaan atau penerbitan jaminan dalam bentuk bank garansi untuk pemberian kredit, risk sharing, dan standby loan dalam rangka pelaksanaan proyek. Kemudian yaitu yang kedua, kemudian itu penerimaan rutin, surat berharga seperti pemberian jaminan bentuk penandatangan kedua atau seterusnya atas wesel dan promise. Yaitu yang kedua itu jenis bank garansi berdasarkan kegunaannya. Ada beberapa macam, yaitu pertama itu bank garansi tender. Bank garansi yang diberikan oleh bank untuk para kontraktor. Lalu bank garansi perdagangan. Bank garansi yang diberikan kepada pabrik untuk kepentingan agen atau levelancer produk-produk pabrik tersebut. Lalu bank garansi penggunaan biaya masuk. Bank garansi untuk menjamin dinas biaya dan cukai untuk pembayaran biaya masuk barang impor. Lalu bank garansi cukai rokok. Hal ini bank garansi yang diberikan untuk menjamin pembayaran cukai rokok yang ditangguhkan untuk rokok-rokok yang sudah beredar di pasaran. Lalu terakhir yaitu bank garansi uang muka kerja. Bank garansi untuk mengambil uang muka pelaksanaan proyek dalam kontrak tertentu. Lalu perbedaan bank garansi dengan jaminan perorangan, yaitu
Di sini bank garansi adalah layanan perbankan di mana bank menjamin nasabahnya untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati. Lalu sedangkan jaminan perorangan itu adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini tidak memenuhinya. Lalu pertanyaan kelima yaitu apa yang dimaksud dengan resi gudang dan proses terjadinya resi gudang tersebut. Jelaskan dengan contohnya. Saya akan menjawab resi gudang itu sendiri. Pengertian resi gudang, sistem resi gudang terdapat dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 9 tahun 2006 tentang sistem resi gudang, yang memberikan pengertian sistem resi gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi resi gudang. Pengertian resi gudang terdapat dalam pasal 1 angka 2 yang menyatakan resi gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang. Kemudian resi gudang sebagai alas hak atas barang yang dapat digunakan sebagai agunan karena resi gudang tersebut dijamin dengan komoditas tertentu dalam pengawasan pengelolaan gudang yang terakreditasi. Keberadaan sistem resi gudang atau SRG diperkuat sejumlah dasar hukum, yakni Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang sistem resi gudang. Dimulai dari kemudian bagaimana proses terjadinya resi gudang? Saya akan menjawab. Proses terjadinya resi gudang dimulai dari petani dulu, atau kelompok tani, kemudian koperasi atau UKM atau pelaku usaha, kemudian menandatangani gudang yang ditunjuk dengan membawa komoditi yang akan resi gudangkan. Lalu lembaga penilaian kesesuaian akan menguji mutu komoditi dan membuat sertifikat untuk barang yang berisi informasi tentang nomor, tanggal terbit, identitas pemilik, metode uji, jenis, sifat, jumlah mutu, kelas barang, jangka waktu mutu barang, dan tanda tangan yang berwenang. Sementara itu, pengelola gudang akan membuat perjanjian pengelolaan barang yang berisi deskripsi barang dan asuransi. Kemudian selanjutnya pengelola gudang juga akan menerbitkan resi gudang setelah menerima kode registrasi dari pusat registrasi yang bersifat informasi tentang judul resi gudang, nama pemilik, lokasi gudang, tanggal penerbitan, nomor penerbitan, nomor registrasi, waktu jatuh tempo, deskripsi barang, biaya simpan, nilai barang serta harga pasar. Lalu pengelola gudang menyampaikan informasi tersebut pada pusat registrasi, dan seluruh data dan informasi dalam resi gudang ini ditatausahakan oleh pusat registrasi, di mana pengelola gudang juga akan memberi tahu semua informasi tersebut pada badan pengawas. Jika dalam proses ini telah ditentukan, maka resi gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang bisa diterima petani atau pelaku usaha untuk segera diuangkan pada lembaga pembiayaan bank atau non-bank yang ditunjukkan. Lalu pertanyaan ke-6 yaitu jelaskan secara ringkas isi dari tugas paper kalian yang dikerjakan berupa identifikasi atau rumusan masalah dan jawaban kesimpulan dari hal tersebut. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan tersebut, di mana paper saya itu berjudul tentang perlindungan hukum terhadap kreditur dalam hal terjadi pengalihan objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditur. Di mana saya memuat rumusan masalah ada dua macam, yaitu yang pertama itu bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur dalam melakukan pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur tanpa sepengetahuan kreditur. Lalu yang kedua itu apa akibat hukum yang ditimbulkan atas pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan debitur tanpa sepengetahuan kreditur. Mengenai jawaban rumusan masalah pertama, yaitu perlindungan hukum yang dapat oleh pihak kreditur terbagi menjadi dua hal, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Dalam hal perlindungan hukum preventif,
yang mana kreditur dapat mendaftarkan jaminan fidusia tersebut ke kantor pendaftaran fidusia, sehingga kreditur mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan undang-undang jaminan fidusia. Selanjutnya, kreditur juga harus mencantumkan klausul yang berbunyi bahwa debitur tidak diperbolehkan menyewakan objek jaminan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan kreditur. Sedangkan perlindungan hukum represif yang didapat menggugat debitur ke pengadilan negeri di mana debitur berdomisili. Akan tetapi, pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia tidak serta-merta bisa melalui berdasarkan praktek eksekusi. Sebagaimana dibunyikan dalam pasal 15 Undang-Undang Fidusia, namun kreditur dapat menempuh jalur gugatan atas dasar wan prestasi dan atas dasar pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa memuat si berutang yaitu lalai apabila ia dengan surat perintah atau akan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, yaitu jika ia menetapkan bahwa si debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, dengan konsekuensi bagian darinya dapat menuntut denda. Jaminan fidusia yang mengatur bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Maka, jika ketentuan tersebut dilanggar, para pemberi fidusia dapat dikenai sanksi pidana seperti yang diatur dalam pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai jaminan fidusia. Mungkin hanya sekian jawaban dari saya untuk memenuhi tugas akhir semester. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya Pak Rozi undur diri, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.